Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di era sekarang, semua orang bisa berbicara dengan mudah dan menyampaikan pendapat lewat media sosial atau platform digital. Setiap orang punya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, ide, atau bahkan kritikan secara terbuka. Tapi, apakah kebebasan itu berarti kita bisa ngomong apa saja tanpa akibat? Tentu saja tidak. Kebebasan berpendapat adalah hak kita. Kebebasan berpendapat adalah hak kita. Bukan berarti kita bisa ngomong sembarangan. Kita tetap harus berhati-hati karena apa yang kita sampaikan dapat berdampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia, tapi kita harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Dunia digital sangat terbuka. Dunia digital sangat terbuka. Setiap informasi bisa menyebar begitu saja dengan cepat. Lalu setiap postingan, komentar, unggahan yang kita buat bisa langsung viral dalam waktu singkat. Kalau kita tidak hati-hati, bisa disalahartikan, menyakiti orang lain, atau bahkan menimbulkan masalah hukum. Tanpa sadar akan etika dan hukum, kebebasan ini malah berbalik merugikan kita. Contoh, beberapa waktu yang lalu, salah satu atlet muda Indonesia mendapatkan komentar rasis di media sosial. Atas komentar tersebut, selain menyakiti hati sang atlet, juga membuat banyak reaksi keras dari banyak orang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga meminta kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelaku ujaran kebencian tersebut. Dari kasus ini kita dapatkan bahwa apa yang kita sebut dengan pendapat pribadi dapat menjadi masalah yang sangat besar. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sekitar tahun 2024 terdapat lebih dari 11.000 laporan terkait ujaran kebencian tersebut, yang dimana rata-rata ujaran tersebut berasal dari media sosial. Selain itu, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penyebaran informasi yang mengandung kebencian, maka bisa dikenai hukuman penjara sekitar 6 tahun dan bisa dikenai denda sekitar 1 miliar rupiah. Jadi 1 miliar rupiah. Jadi apa yang kita katakan bisa saja dapat merugikan kita sendiri. Agar dapat kebebasan ini agar dapat bermanfaat dan tetap positif, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, pentingnya pendidikan literasi digital. Kita juga harus tahu bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana cara kita berbicara dan berinteraksi
di dunia maya. Ini juga termasuk bagaimana cara kita memberikan pendapat tanpa menyakiti orang lain. Yang kedua, gunakan empati sebelum berkomentar. Ketika kita ingin berkata sesuatu, sebelum itu pikirkan terlebih dahulu. Apakah kata-kata kita ini bisa menyakiti orang lain? Apakah kata-kata kita ini bisa berdampak positif atau bahkan merusak? Maka gunakan empati, karena empati adalah cara yang sangat bagus untuk kita berbicara dengan bijak. Cara yang ketiga adalah laporkan konten-konten negatif. Laporan konten, ketika kita mendapatkan konten-konten negatif seperti komentar rasisme atau ujaran-ujaran yang lainnya, maka kita tidak boleh tinggal diam. Laporkan ke pihak berwenang agar dunia maya tetap nyaman dan aman untuk semua orang. Kebebasan berpendapat itu penting, tapi kita juga harus sadar bahwa setiap kata punya dampak. Di zaman yang penuh dengan informasi ini, berbicara dengan bijak bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga soal tanggung jawab kita terhadap sesama. Jadi, meskipun kita bebas berbicara, kita tetap harus berhati-hati. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.